Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya kita harapkan ini nanti menjadi pemberat amal soleh kita di hadapan Allah taala. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Doa ini sangat masyhur. Doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah di dalam surat As-Saffat pada ayat yang ke-100. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah aku anak-anak yang soleh. Ini doa Nabi Ibrahim. Saya mohon maaf kepada panitia dan kepada takmir karena materinya tidak seperti yang diberikan kepada saya. Jadi saya sudah minta izin kepada tim pengurus ibadah tarawih untuk materinya saya pindah. Jadi saya ganti. Melihat dua sisi, yang pertama materi seputar Ramadan itu jenengan sudah kematangan sudah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menemukan fenomena-fenomena yang sangat memprihatinkan. Fenomena-fenomena yang memilukan hati para orang tua terhadap adab anak-anaknya. Dari inilah yang kemudian saya tertarik untuk mengangkat materi ini. Setelah saya sendiri menemukan di lapangan yang begitu sangat amat mengerikan, di mana anak-anak sudah disinyalir hilangnya rasa takut kepada dosa, sudah nggak ada, berkaitan dengan bagaimana memperlakukan orang tuanya. Makanya doa ini, kenapa Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas solihin? Kenapa ya Allah berikan anakku sukses, jadikan anakku yang berhasil. Minta anak berhasil itu enggak dilarang dalam agama, betul dilarang, enggak boleh. Mendoakan anak-anak kita sukses dalam urusan dunia boleh, tidak dilarang. Ya, tapi di situ Nabi Ibrahim tidak mengatakan demikian, tapi beliau mengisyaratkan tentang kesolehan. Kenapa? Dan ada apa dengan anak-anak yang soleh ini? Para ulama menafsirkan ada banyak faidah dari anak yang soleh, dan itu nggak mungkin didapat kecuali anak yang soleh. Nggak mungkin.
Yang paling mendasar ada 3, Pak. Keutamaan seseorang mendapatkan anak yang soleh. Dan kalau tidak mungkin. Sulit, Pak. Adapun ada itu bisa dihitung dengan jari. Di antaranya Imam As-Suddi menafsirkan ayat ini. Kenapa Nabi Ibrahim minta kepada anak yang soleh? Karena dengan anak yang soleh, pertama, anak yang soleh adalah anak yang bersedia, anak yang siap menyiapkan dirinya untuk menemani orang tuanya di masa keterasingan. Ini yang pertama. Anak yang soleh adalah anak yang berharap nanti di masa-masa tua orang tuanya itu hidup bersama dirinya, dalam asuhannya, dalam kekuasaannya, di dalam naungannya, di dalam pemeliharaannya. Sebagaimana doa anak yang soleh pada orang tua, bagaimana? Rabbi, gimana? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia ingin Allah memperlakukan orang tuanya itu sebagaimana orang tuanya memperlakukan dirinya di saat kecil. Itu cita-cita anak-anak yang soleh, ingin memperlakukan orang tuanya sebagaimana orang tuanya memperlakukan dia di waktu kecil. Kenapa? Ini ada isyarat di masa tua. Masa keterasingan itu masa-masa di mana orang tua ini sudah nggak bisa kemana-mana, Pak. Tenaganya sudah habis, terkuras digerus oleh dengan usia yang sudah semakin lanjut. Tulang-tulangnya sudah semakin lemah, bahkan akalnya pun lemah. Maka saat itulah kehadiran anak yang soleh itu diharapkan. Saat itulah kehadiran anak soleh itu yang ditunggu-tunggu. Dan itu yang diimpikan oleh orang tua kita di sejak kita kecil. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan sukses. Salah satunya apa? Supaya nanti ada yang merawat dan mendampingi orang tuanya. Pertanyaan dan kenyataannya, Pak. Pertanyaan dan kenyataannya, apa setiap anak-anak itu bersedia untuk merawat orang tuanya? Jawabnya gimana? Tidak. Tidak. Tidak setiap anak itu mau merawat orang tuanya. Jangankan merawat, kadang-kadang orang tua sakit disuruh datang saja ditunda-tunda sampai berhari-hari, bahkan sampai meninggal dunia. Saya pernah dimintai tolong untuk merawat jenazah seorang ibu. Akhirnya saya tanya kepada keluarga, nanti dimakamkan di berapa supaya diumumkan ke masyarakat, supaya masyarakat bisa siap-siap nanti. Nanti secepatnya Ustaz, setelah dimandikan, setelah dimandikan disolati langsung berangkat. Akhirnya kita siapkan demikian. Jarak beberapa waktu kemudian tiba ada perubahan. Ini nanti katanya ada nunggu anaknya. Kata anaknya sudah 4 tahun tidak ketemu orang tuanya. Di mana anaknya? Di Jakarta. Repot apa sampai nggak sampai ketemu orang tuanya 4 tahun, tapi begitu orang tuanya sudah meninggal ingin menjumpai orang tuanya. Saya bilang enggak usah. Nanti kalau dia marah suruh nemui saya. Ini su'ul adab. Ini adab yang sangat buruk. Makanya saya minta tolong ya bapak-bapak dan teman-teman sekalian. Kita sebagai orang tua nggih ngoten, Pak. Kalau anak kita punya kemampuan dalam kecerdasan, biasanya sekolahnya di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri, itu orang tua kadang-kadang bangga. Nggak ngerti itu ancaman di masa tuanya. Jenengan membaca berita di medsos. Di Jakarta kemarin ditemukan jenazah suami istri usia sekitar 70-80 tahun dalam satu rumah. Diperkirakan sudah 1 minggu meninggal dunia. Kenapa? Karena anak-anaknya nggak pernah ada yang berkunjung ke rumahnya. Jangan baca itu. Rame itu, Pak. Saya dapatkan WA dari teman-teman di Jakarta. Gimana peristiwa itu? Masya Allah, mengerikan, Pak. Anak-anaknya sukses, anak-anaknya sudah di luar kota semuanya. Maka ini merupakan siksaan bagi orang tua.
Jangan cuma berhasil anakku bangga di Jakarta, anakku bangga di Kalimantan, anakku bangga di luar negeri. Pak, ingat, di masa tua bukan kekuatan yang kita miliki, kelemahan. Di saat dibutuhkan, anak yang diimpikan, anak yang dirindukan, kehadirannya justru tidak pernah datang. Masya Allah. Nah, oleh karena itu camkan baik-baik, dalam Al-Quran itu anak itu ketika sudah masuk SMA ke atas, itu akan menjadi 3 kemungkinan. Itu Al-Quran yang berbicara. Anak kalau sudah masuk SMA, kalau masih kecil ini masih misteri, Pak. Pinternya misteri, bodohnya misteri, ndableknya misteri. Anak yang kecil ini ndablek, nanti besarnya belum tentu ndablek. Ada yang cilian ini ndablek, gedene tambah nemen ya akeh. Nah gitu. Misterian, tapi begitu sudah masuk SMA, itu baru kenakalan jati dirinya itu betul-betul terasa. Bukan di masalah keuangan, tapi dalam pikiran dan hatinya orang tua. Terasa, Pak. Maka di sini Al-Quran menempatkan anak-anak itu pada 3 posisi. Yang pertama, anak kita menjadi qurrata a'yun, membanggakan orang tuanya. Terasa. Anak-anak yang taat pada orang tua, anak-anak yang patuh sama orang tua, anak-anak yang perhatian dengan orang tua. Nih, makanya barangkali di sini ada anak SMA, anak kuliah, tolong diperhatikan. Sering kita lihat, sering kita saksikan, dengan teman lebih berat daripada orang tua. Temannya yang minta tolong, ibunya minta tolong nggak cepat. Tapi kalau temannya takut tersinggung temannya, nanti takut dijauhi temannya. Teman-teman sekalian, anak-anakku yang berbahagia, apa sih yang sudah diberikan kepada temanmu kepadamu? Kamu diberi apa oleh temanmu? Diberi perhatian, diberi kasih sayang, diberi kehidupan? Dah. Kasih sayang, perhatian, kecintaan yang tulus itu hanya orang tuamu yang memberikan kepadamu. Dan tidak kamu dapatkan dari teman-temanmu. Yang sangat mengkhawatirkan keadaanmu itu orang tuamu, bukan teman-temanmu. Ini bukan berarti saya mengatakan jauhi temanmu, tidak. Tapi kenapa hatimu lebih takut dengan temanmu, kehilangan teman, daripada kamu kehilangan dengan orang tuamu? Saya temukan di beberapa kasus, Pak. Ada ibu-ibu datang ke rumah nangis. Anaknya anak tunggal, anak perempuan. Taat luar biasa. Setelah menikah putus komunikasi sama. Padahal dalam satu kota dengan ibunya. Di WA enggak dibalas 3 hari setelahnya cuma nanya ada apa Bu, enggak minta maaf juga enggak. Ketika ditanya kenapa sekarang kamu berubah dengan ibu, aku sudah menikah, ketaatanku kepada suamiku. Tidak salah kalimat ini secara mutlak, tapi tidak benar memahaminya. Dan hampir sudah 1 tahun tidak dikomunikasi. Didatangi sampai ibunya tuh nangis. Saking kangennya pernah didatangi ke rumahnya itu nggak dibukakan pintu sama anaknya. Saya bilang, jenengan yakin anak jenengan di rumah? Saya yakin Ustaz di rumah. Saya yakin. Nangis di rumah. Anak tunggal, Pak. Sampai suaminya tuh cerita itu sambil menangis. Apa yang ditangisi? Saking rindunya, ibunya saking kangennya dengan anaknya itu apa? Wes ya, ayo tulen liwat to, ayo nek ngarepe omahe. Walaupun gak ketemu anaknya, aku melihat rumah anakku ndak apa-apa. Suaminya wes gak usah, anakmu sudah gak mau sama kamu. Tetap istri saya ini makso saya, Ustaz. Untuk nganter lewat depan rumah anaknya itu supaya rindu aja. Ya Allah, jangan kau siksa ibumu dengan kerinduan kepadamu. Lihat, Pak. Suatu ketika saya hadir di pemakaman seorang teman saudara di Malang. Tiba-tiba dikejutkan dengan hadirnya rombongan yang menggotong seorang tua. Menggotong orang tua, ada apa ini? Kok rame banget? Masya Allah, ada orang tua digotong. Saya tanya siapa? Ini ibunya. Masya Allah. Ternyata ibunya ini berada di kota Sidoarjo dalam keadaan sakit cukup parah. Mendengar putrinya meninggal, dia ikut berangkat ke Malang.
Sudah dihindari, sudah ditinggal, ditilak gitu. Tahu Pak. Akhirnya kalau kamu nggak mau berangkat dan aku berangkat dengan berjalan keluar rumah Pak, tertati-tati dia. Akhirnya rombongan terpaksa berhenti untuk memuat orang ini. Begitu sudah di sana saya pun datang menemuinya. Ibu kan sakit. Ibu nggak apa-apa datang di sini, yang penting doa ibu untuk putrinya. Apa bilangnya? Dia putriku Ustaz dan aku ibunya. Apa yang dikatakan Pak? Kenapa anakku dulu yang lebih diambil oleh Allah bukan aku? Apakah anak bisa merasakan perasaan orang tua seperti ini? Ternyata kerinduan bukan uang yang diminta ketika ibu kita minta kita datang itu. Makanya lihat orang-orang tua itu ketika kita ajak ke rumah anaknya lebih seneng tinggal di rumahnya sendiri. Gak mau kita ajak ke rumah sampai ibu saya sendiri. Nah, ibu ikut ke Sidoarjo, di rumah Sidoarjo nanti kita kumpul bareng-bareng. Sudah tinggalkan pekerjaan, saya ingin berbuat baik sama ibu ini supaya ada kesempatan saya untuk mendapatkan paling tidak itu kunci-kuncinya surga itu saya dapatkan. Tidak mau. Ternyata saya pelajari dari orang tua yang satu, orang tua yang kedua. Ternyata apa Pak? Masya Allah. Tidak pernah terpikir oleh anak-anaknya Pak. Sesuatu yang tersimpan di hati ibunya. Apa? Di rumah ini ada kenang-kenangan yang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Di rumah inilah aku berjuang membesarkan anak-anakku. Jadi yang ternyata dipikir itu bukan harta kita yang diminta. Bukan uang kita yang diminta ketika dia minta. Kamu gak pulang. Kerinduan. Apakah Anda mengerti keadaan seperti ini? Coba bapak-bapak sekarang yang sekarang punya orang tua. Berapa juta orang tua kita jatah per bulan? Berapa juta? Renungkan, jadi mulai sejak kuliah kita itu sudah bekerja. Setelah kerja kita kenal seorang wanita, lalu kemudian menikah dan berpisah dengan orang tua. Kapan kita berbuat baik sama orang tua? Makanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ada 3 istilah di dalam berbuat baik sesama manusia. Ini tolong didengarkan ini. Ada 3 istilah. Ada al-bir, ada al-ihsan, ada mukafi. Al-bir, al-ihsan maknanya sama, berbuat baik. Ada teman berbuat baik, kita berbuat baik. Tapi mukafi, balas budi. Dan itu tidak diberikan kalimat ini anak kepada orang tua. Tidak, anak berbuat baik sama orang dikatakan birrul walidain, bukan al-mukafi. Kenapa? Wallah, karena selamanya anak tidak akan pernah bisa balas budi dengan orang tua. Ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini faedah yang pertama, kenapa Nabi Ibrahim berdoa seperti ini. Rabbi habli minas shalihin. Ada sebuah kisah di dalam kitab Adabul Mufrad di bab-bab awal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada seorang pemuda yang taat kepada Allah. Pemuda ini soleh sampai dia nggak berani menikah, takut meninggalkan ibunya. Sampai kemudian ibunya mengatakan, nak, bisa nggak kamu ngantar aku berziarah di Masjidil Haram? Rumahnya di Mekah, di Madinah. Bapak tahu perjalanan dari Madinah ke Mekah berapa jam? 7 jam. Itu dengan kendaraan yang sangat cepat. Lantas pemuda ini pun mengatakan, karena suatu saat ini Ibnu Umar itu ketika tawaf bertemu dengan seorang laki-laki yang masih muda menggendong ibunya yang sudah tua renta. Waktu Ibnu Umar tawaf di Masjidil Haram, setelah selesai melaksanakan ibadah umrah, jarak beberapa waktu, pemuda yang tadi menggendong orang tua ini datang kepadanya.
menemui sahabat Ibnu Umar, lalu bertanya, "Ya Ibnu Umar, saya punya orang tua ini saya bawa di samping saya. Saya sangat mencintainya, saya sangat berbakti kepadanya dan saya nggak mau menyakitinya. Sampai ketika kerja pun saya bawa ibu saya. Supaya apa? Ketika dia minta bantuan, saya langsung bisa membantunya. Karena saya takut durhaka sama ibu saya. Dan saya tidak pernah mengeluh di dalam melayani ibu saya. Tidak pernah mengeluh, Pak. Karena ibu saya yakin ibu saya sangat cinta merawat saya. Maka saya ingin berbuat baik kepadanya. Bertahun-tahun ini saya jalankan. Sampai pada akhirnya hari ini cita-cita terbesar beliau. Dan alhamdulillah saya bisa memenuhi cita-cita beliau itu berziarah di Masjidil Haram ini. Dan itu saya gendong berangkat. Dari Madinah setelah itu diceritakan, apa kata Ibnu Umar? Wahai anakku, amalmu ini sangat mulia. Perbuatanmu sangat luhur sekali. Dan mudah-mudahan menjadi amal yang dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau yang kamu tanyakan sudah seimbang apa enggak? Kebaikanmu yang sudah kamu berikan pada ibumu, ketaatanmu pada ibumu, perhatian, penjagaan yang sudah kau berikan kepada ibumu. Kalau yang kamu tanyakan seimbang apa enggak, maka dengarkan kata Ibnu Umar. Apa katanya? Kebaikanmu, cintamu, perhatianmu, penjagaanmu, pemberianmu bertahun-tahun yang sudah kamu berikan pada orang tuamu ini tidak seimbang dengan satu jeritan ketika ibumu melahirkan kamu. Tidak seimbang dengan satu jeritan ibumu ketika melahirkan kamu. Ayo ikhwah, maka minta tolong. Yang ditakdirkan hari ini jauh dengan orang tua, tolong dihubungi orang tuanya. Keadaannya bagaimana? Ibu sehat apa enggak? Kalau sehat, kalau sakit segera diobatkan, kita kirim bantuan di sana. Apa yang dibutuhkan? Ini dikatakan birrul walidain. Ini yang diharapkan dengan doa Robbi habli minas sholihin. Kesolihan, Pak, kesolihan. Kesolihan. Dan kalau kemudian kita memang ditakdirkan belum menikah dan belum berumah tangga, usahakan ketika kita mencari pekerjaan, menikah, tolong jangan jauh-jauh dengan orang tua. Jangan jauh-jauh dengan orang tua. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini faedah yang pertama dengan yang disebut dengan Robbi habli minas sholihin. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua adalah dengan anak yang soleh itu bisa membantu kesempurnaan ibadah orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sempurna melakukan ketaatan. Itu bukan semata-mata karena kesolihan Nabi Ibrahim sendiri, tidak, Pak. Karena didukung dengan istrinya dan didukung oleh putranya yang soleh. Lihat, ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Nabi nggak percaya, Pak. Antara iya dan tidak, masa aku harus menyembelih putraku? Anda kalau baca di dalam riwayat Imam Bukhari bagaimana kisah detik-detik prosesi tentang penyembelihan Nabi Ismail itu luar biasa. Jadi yang nonton Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail, Pak. Ditonton tangannya Nabi Ismail. Ditonton oleh Nabi Ismail. Bahkan di tempat penyembelihannya pun, di tempat penyembelihan Ismail berkata kepada sang ayah, "Ayah, kalau ayah nanti tidak tega melihat darah yang mengalir dari leherku, palingkan, tapi tolong tepatkan di tempat yang tepat supaya aku nggak kesakitan," kata Nabi Ismail. Supaya orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, teman-teman sekalian, pengorbanan macam apa yang sudah kita berikan pada orang tua? Dan ini dilakukan oleh Nabi Ismail untuk membantu orang tuanya. Demi Allah, Pak. Saya waktu melakukan baksos di salah satu pelosok desa, begitu saya izin kepada yang punya rumah karena memang sangat memprihatinkan rumahnya. Sang punya rumah mengatakan, "Ustadz, minta tolong jangan masuk." Kenapa?
Nggak patut. Enggak, saya kepingin tahu yang mestinya kayak apa sehingga nanti saya bertindak itu tepat. Tapi tolong sampean jangan marah. Enggak, kenapa? Saya penasaran semakin. Akhirnya saya masuk sampai ke lorong paling belakang di dapurnya. La haula wala quwata illa billah. Ternyata di situ tergeletak seorang laki-laki sepuh seperti kandang tempatnya. Kotoran itu di bawahnya. Saya tanya, ini siapa? Ini kakeknya katanya. Kok ditaruh di belakang, kenapa? Saya tidak sempat untuk merawat, Ustaz. Saya harus kerja di rumah sakit, subuh harus berangkat. Suami saya subuh harus berangkat. Malam pulang, saya pun malam pulang. Dari pulang kalau siang itu cuma ngasih makan. Gak pernah dimandikan. Pak, ketika anak itu tidak soleh, bagaimana sholatnya orang tua kalau sudah lumpuh seperti ini? Apa tetangga yang butuh kita menyuruh membersihkan badannya? Tak mungkin. Apa temannya, CS-nya? Enggak. Semuanya dibatasi oleh namanya rumah tangga. Saudaranya dibatasi oleh rumah tangganya. Temannya dibatasi oleh rumah tangganya. Tetangganya dibatasi oleh rumah tangganya. Satu-satunya orang yang tidak ada batasan seumur hidup adalah anak. Dan ternyata anak pun tidak ada di sampingnya. Berarti terancam menjelang kematiannya meninggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena tidak didukung oleh anak-anak yang soleh. Maka ketika di antara kita ada yang tidak memberi perhatian sama orang tua. Orang tuaku sengsara apa enggak? Orang tuaku menderita apa enggak? Orang tuaku ini ada beban apa enggak? Ada musibah apa enggak? Kalau ada anak seperti itu dan tidak merasa berdosa, camkan hatimu sudah mati. Hatimu sudah mati. Beristighfar kamu kepada Allah Ta'ala. Dan ingatlah, demi Allah, hidup ini tidak akan bahagia seperti itu. Kita akan diazab dengan kedurhakaan anak-anak kita nanti. Saya menemukan beberapa kasus sudah ditemukan dan kenyataan terjadi. 20 tahun yang lalu ada orang tua mengatakan, ada seorang pemuda lewat, bukan pemuda, orang lewat di depan rumahnya. Orang tua ini 1 tahun dalam keadaan stroke dan lumpuh. Stroke, lumpuh dan bekun, Pak. Lantas dia bilang sama mantunya, lihatlah orang itu nanti, apa orang Jawa bilang itu ketere-ketere uripnya. Apa ketere-tere? Sengsara itu. Subhanallah, sekarang terjadi ucapan itu. Wallah, terjadi. Dan Nabi SAW mengatakan, babani mu'ajjalani uqubatahuma. Ada 2 dosa yang azabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum orang itu meninggal dunia, wajib mendapatkan azab dari Allah taala. Salah satu dari 2 ini adalah uququl walidain, durhaka sama orang tua. Oleh karena itu, melalui forum yang sangat mulia ini, saya menghimbau kepada teman-teman yang masih punya orang tua, maka mintalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mencintai orang tua kita. Agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk berbuat dengan sebaik-baiknya. Di dalamnya ada pintu surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan terbatasnya waktu. Saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang lagi karena kita dituntut untuk sholat sunnah nantinya, yaitu sholat tarawih yang kita lebih difokuskan ke sana. Mudah-mudahan segala aib kita diampuni oleh Allah, segala kekurangan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan yang masih tersisa ini mudah-mudahan menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.